Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua, bapak ibu guru, ayah bunda di rumah, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar lagi dengan pelajaran agama ya, dengan Budian. Kita akan melanjutkan pelajaran agama yang kemarin, yaitu masih tentang sholat adalah kewajibanku ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, mari kita sama-sama membaca doa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pasti kalian hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran dari ibu. Sudah sarapan, sudah mandi ya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Nah, hari ini kita akan belajar poin B, yaitu hikmah sholat ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang inti ibadah sholat ya. Nah, pengertian sholat juga kalian sudah mengerti ya, apa itu arti sholat menurut bahasa. Kemarin kalian sudah ya, sholat artinya doa ya. Nih di sini coba sebelum ibu melanjutkan ya. Sholat artinya doa ya. Sedangkan sholat secara bahasa artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Itu. Kemudian sholat di sini juga merupakan ibadah yang diperhitungkan atau yang akan ditanya pertama kali setelah hari kiamat. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan buruk ya. Tuh, nah hari ini kita akan belajar tentang hikmah sholat ya. Perhatikan semua, bukunya bisa dibuka halaman 64. Anak-anakku, sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan tiap muslim yang sudah baligh dan berakal ya. Nah, apa artinya wajib? Artinya wajib itu apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan dia berdosa. Nah, artinya kalau wajib kita harus mengerjakan biar tidak berdosa. Nah, sini lihat lagi, banyak keutamaan yang akan diperoleh tiap orang yang menjalankan ibadah sholat. Namun tidak banyak yang menyadarinya. Nah, sholat bukan hanya menjalankan rutinitas atau kebiasaan atau ritual semata, atau hanya menggugurkan kewajiban. Jadi kamu tuh melaksanakan sholat bukan hanya yang penting sholat, yang penting aku sudah sholat. Nah, jangan ya. Namun sholat harus dilaksanakan dengan benar dan bersungguh-sungguh. Karena jika dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti ya. Kalian tentunya hidupnya mau tenang, mau selamat di dunia maupun di akhirat kan? Nah, oleh karena itu, maka kita sama-sama menjalankan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat dengan benar dan bersungguh-sungguh ya. Kalian ibu bapak guru juga harus benar-benar menjalankan
ibadah sholat ini dengan benar dan bersungguh-sungguh agar hati kita menjadi tenang dan selamat dunia dan akhirat ya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat. Nah, jika dilaksanakan dengan sempurna atau memenuhi syarat rukunnya atau secara khusyuk menjalankannya, dan tentunya harus ikhlas karena Allah Ta'ala ya, bukan karena disuruh oleh bapak. Oh ya, saya disuruh sholat sama ibu guru, sholat. Sholatnya asal sholat saja, atau kalau ayah bundanya nyuruh kamu sholat sambil marah-marah terus sholatnya tidak benar ya. Sholatnya hanya karena takut sama ayah bunda di rumah ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kerjakanlah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Ta'ala ya, karena banyak hikmah sholat yang akan kita rasakan ketika kita menjalankan sholat dengan sempurna, memenuhi syarat rukun secara khusyuk dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, di sini akan Ibu sebutkan 10 hikmah sholat ya, diantaranya. Yang nomor 1, dengan sholat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, karena sholat itu artinya doa, maka kita ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika membaca takbiratul ihram, ketika ruku, kan itu berdoa. Nah, dengan begitu kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, maka otomatis kita akan selalu dekat kepada Allah ya. Nomor 3, disiplin waktu. Kita melaksanakan sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali ya. Nah, itu ada jam-jamnya ya. Ada waktunya. Misalkan subuh 3:30 itu sudah azan subuh ya. Jadi ketika itu bangun. Kemudian waktu siang 11:30 sudah azan zuhur ya. Maka kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, dengan begitu dan seterusnya ya sampai sholat isya. Dengan begitu kita akan benar-benar menghargai waktu, disiplin waktu ya. Ketika waktunya sholat, maka segeralah mengambil wudhu dan melaksanakan sholat ya. Nomor 4, dengan sholat hidup kita akan bersih. Kenapa? Karena setiap kita mau sholat itu harus apa dulu? Biar sah sholatnya. Biar sah sholatnya kita harus berwudu. Dengan berwudu kita akan bersih ya, karena dalam wudu itu kita membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki ya. Kemudian membersihkan hidung, berkumur-kumur, membersihkan kedua tangan ya. Maka dengan kita melaksanakan sholat, hidup kita akan bersih dan suci ya. Nomor 5, hidup kita akan tertib dan teratur ya. Seperti disiplin waktu itu sama ya. Dengan sholat, hidup kita akan tertib dan teratur. Waktunya sholat, waktunya bermain, waktunya belajar ya. Misalkan kalian ketika di sekolah, berangkatnya kan jam 6:30 sudah berangkat ke sekolah ya. Artinya kamu sudah melaksanakan sholat subuh kan, karena sholat subuh 3:30. Setelah itu siangnya kalian pulang dari sekolah, waktunya untuk sholat. Setelah sholat baru kalian istirahat. Setelah istirahat sholat asar, kemudian ada yang sekolah lagi. Nah, maka dengan seperti itu hidup kita akan tertib dan teratur. Nomor 6, hikmah yang ke-6 yaitu bersikap rendah hati
Karena kita selalu melaksanakan sholat berarti kita tahu bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa, hanya Allah lah yang maha agung. Nah, kita sebagai makhluknya hanyalah makhluk yang kecil yang banyak dosanya, maka kita sikapnya akan selalu rendah hati kepada sesama ya, kepada kedua orang tua, kepada teman ya. Kemudian nomor 7, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan selalu kita melaksanakan sholat, maka hidup kita itu akan damai dan akan selalu menyebarkan keselamatan kepada siapapun, kepada seluruh manusia ya, kepada orang-orang di sekeliling kita. Nomor 8, hati menjadi tenang dan tentram ya. Karena kita selalu sholat, selalu mengingat Allah, selalu dekat dengan Allah, maka hidup kita akan tenang dan tentram. Ketika kalian gelisah, maka cepat-cepatlah kamu, kalau belum waktunya sholat, kamu bisa ambil wudhu dan mengaji sambil menunggu waktu sholat. Ketika sholat, hati kamu akan menjadi tenang dan tentram ketika mengingat Allah ya. Nomor 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Nah, ini ketika kalian sholatnya berjamaah, maka kalian akan selalu bertemu dengan para jamaah yang lainnya atau teman kamu. Misalkan kamu sudah sering janjian dengan temannya untuk sholat berjamaah di masjid ya, dengan begitu kalian lebih akrab dengan teman ya, lebih kebersamaan dan persatuan dan persaudaraannya lebih erat lagi ya. Nomor 10 yaitu memelihara diri dari perbuatan dosa ya. Dengan kita mengerjakan sholat dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan khusyuk, insya Allah kita akan selalu terpelihara dari perbuatan dosa ya, insya Allah ya. Nah, ini hikmah melaksanakan ibadah sholat atau hikmah sholat ya. Tapi ingat, kalau sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terburu-buru, tidak khusyuk, maka kalian tidak akan mendapatkan hikmah sholat yang 10 ini. Nah, oleh karena itu, kalau kalian ingin mendapatkan hikmah sholat, maka laksanakanlah sholat dengan sempurna hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ketika kalian sudah mengerti arti hikmah sholat, ada hikmah di balik pelaksanaan sholat, insya Allah kalian akan melaksanakan sholat dengan ikhlas dan khusyuk karena Allah Ta'ala ya. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini ya, mengerti semua ya insya Allah ya, dibaca lagi ya. Nah, nanti untuk pertemuan minggu depan baru kita akan mempraktikkan sholat ya. Untuk hari ini cukup sekian dari Ibu, jangan lupa dibaca lagi ya hikmah sholatnya. Ibu minta kamu membaca kemudian difoto, dikirim ke ibu ya ketika kamu sedang belajar atau membaca hikmah sholat. Sekian dari ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya, agar selalu sehat, agar terus bisa belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.